Perkenalkan, saya Ananda Walia Rahma dan partner saya Siti Miftah. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana sterilisasi pisau bedah. Selamat menonton. Sterilisasi, suatu tindakan untuk membunuh kuman patogen dan patogen beserta sporanya pada peralatan perawat dan kedokteran dengan cara merebus, stom panas tinggi, atau menggunakan bahan kimia dengan tujuan untuk menjamin kualitas alat kesehatan laboratorium dalam keadaan steril. Skalpel, pisau bedah. Pisau bedah ini terdiri dari dua bagian, yaitu gagang dan mata pisau. Mesh Victory Blade. Skalpel terdapat berbagai macam ukuran dan bahan. Ada yang terbuat dari plastik dan stainless steel dan juga terdapat yang steril dan non-steril. Autoclave. Metode yang digunakan yaitu dengan cara panas, basah, uap, atau autoclave dengan waktu, suhu, dan tekanan tertentu. Alat dan bahan. 1. Sterilisator basah atau autoclave 1 buah. 2. Bak instrumen. 3. Aluminium. 4. Air suling. 5. korentang. 6. Pisau bedah atau alat yang ingin disterilkan. Setelah tahap cleaning dan desinfeksi, kita masuk pada tahap sterilisasi. Kali ini kami menggunakan metode autoclave sendiri. Jadi di metode autoclave sendiri ini, item yang harus disterilisasi harusnya dipisahkan untuk memungkinkan uap dapat menembus beban secara merata, dengan memastikan produk atau alat medis tersebut tahan panas. Sebab ada beberapa peralatan medis tertentu yang tidak tahan terhadap suhu panas. Namun kali ini kelompok kami menggunakan instrumen bedah, ini pisau bedah yang berbahan dasar logam. Proses sterilisasi dengan cara autoclave haruslah berjalan dengan baik agar semua peralatan dapat steril dengan sempurna. Sebagai langkah awal, maka kita harus mengecek berapa jumlah air yang tertampung di dalam autoclave itu sendiri. Jangan sampai airnya kurang dari batas minimum. Yang kedua, menuangkan air sampai basah sentuh dalam autoclave. Digunakan dalam proses ini harus merupakan kerak ataupun karet. Setelah dari hasil penyulingan atau proses distilasi untuk menghindari mengisi alat dengan air, kemudian menata peralatan dalam wadah aluminium dengan sedemikian rupa hingga tersedia ruang untuk bergeraknya uap air secara bebas di antara alat-alat selama sterilisasi. Nah, caranya, dengan peralatan diambil satu persatu dengan korentang, kemudian disusun di dalam wadah aluminium yang sudah terdapat di dalam autoclave dengan jarak minimal setengah sentimeter dengan alat yang lain. Yang keempat, meletakkan tutup sterilisator pada tubuh sterilisator dan meletakkan baut-baut penahan ke atas tempat yang sesuai dengan tutup sterilisator. Kemudian dikencangkan masing-masing bautnya secara bersamaan pada tempat yang berlawanan. Nah, memutar baut pada sudut yang bersilangan dan diputar ke arah kanan, baru pada dua baut pada sisi belakang ke arah kanan sampai keras dan tidak bisa diputar lagi. Kemudian yang kelima, membuka pengatur klep pengaman dengan dalam keadaan terbuka. Penahan tersebut letaknya lurus dan kemudian memasang pemanasnya. Dalam tahap ini, uap yang tertutup pada dasar sterilisator akan mengalir ke atas di seputar wadah bagian dalam dan kemudian di bawah di antara labu-labu dan tabung-tabung ke dasar wadah. Memaksa udara untuk keluar dari dasar ke atas melalui tabung pengeluaran fleksibel dan klep pengaman. Yang keenam, bila uap air keluar dengan deras dan menimbulkan bunyi mendesis, tutuplah klep pengaman dengan cara mendorong mengaturnya ke bawah sehingga posisinya mendatar. Dari tekanan dalam sterilisator ini akan naik dan dapat dibaca pada alat pengukur tekanan. Yang ketujuh, mempertahankan tekanan pada suhu 121 derajat Celcius dengan cara mengurangi pemanasan sepenuhnya untuk mempertahankan tekanan. Nah,
Untuk mengecek suhu pada alat petunjuk sumber tekanan dengan mengatur timer dengan waktu minimalnya adalah 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius, lalu ditunggu hingga air mendidih agar uapnya memenuhi ruangan dan terpisah keluar. Yang kedelapan, mensterilkan media dan peralatan dengan cara mempertahankan tekanan 1 atm selama 15-12 menit. Dengan membiarkan alat bekerja selama 15-20 menit, sambil terus diawasi pada tekanan 1 atm. Yang kesembilan, mengawasi tekanan selama proses sterilisasi. Mengawasi angka yang tertera pada petunjuk tekanan. Selanjutnya yang ke-10, mematikan pemanasan dan tunggulah sampai tekanan kembali 0. Nah, saat tahap ini, mematikan alat dengan cara mencabut steker listrik dan mendiamkannya selama 15 menit sambil dibuka penutupnya. Yang ke-11, bila alat penunjuk tekanan sudah mencapai 0 dan suhu telah turun sampai jauh di bawah 100 Celcius, membuka pengatur flap pengaman. Caranya, dengan meluruskan untuk mengeluarkan sisa uap yang tertinggal di dalam, mengendorkan mur dan melepaskan baut di autoclave tersebut dan diangkat tutupnya. Yang ke-12, membuang air yang tersisa di dalam sterilisator dan keringkan baik-baik semua bagian dengan cara menunggu sampai alatnya dingin. Kemudian membersihkan air yang tersisa sebanyak kurang lebih 1 cm dengan lap yang bersih sampai kering. Ini adalah proses dari autoclave, hanya gambaran kecilnya. Yang ke-13, jika alat sudah disterilkan, lalu dikeluarkan dari autoclave menggunakan korentang. 14, alat steril yang sudah disterilkan dimasukkan ke dalam lemari kaca di ruang penyimpanan alat steril sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Yang ke-15, setiap hari alat dicek tanggal kadaluarsanya. Jika sudah melewati tanggal kadaluarsa, alat akan disterilkan kembali. Yang ke-16, pintu lemari atau ruang steril haruslah selalu dalam keadaan tertutup. Kemudian, petugas yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan masuk pada daerah alat-alat steril. Suhu ruangan harus dijaga antara 18 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius dengan kelembapan 35% sampai 75% dan tekanan udara ruangan positif. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam proses autoclave ini adalah alat-alat yang ingin disterilkan haruslah terlebih dahulu dibungkus dengan aluminium foil dan bagian mulutnya ditutup dengan kapas. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya uap air di dinding dan di dalam alat-alat yang dipanaskan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.